termasuk iblis menginginkan kematian terhadap Yesus orang benar ini, apakah Tuhan tinggal diam? Saya tanya, apakah kan yang mengeksekusi itu orang-orang yang dirasui iblis? Lah, sekarang ketika orang-orang ini bersekongkol ingin membunuh Yesus, apakah Bapa yang mengasihi Yesus tinggal diam? Bapa di surga bisa menyelamatkan dia, menyelamatkan bisa. Kematian. Nah, sekarang permasalahannya, punya rencana. Tuhan biarkan itu terjadi, Bapa di surga biarkan itu terjadi. Oh, tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Di mana dalilnya Tuhan membiarkan itu terjadi? Sedangkan Yesus mengatakan atas kehendakmu, bukan atas kehendakku, apalagi kehendak iblis. Kalau iblis sudah jelas kata Yesus, sedikit pun tidak akan berkuasa atas diriku. Yohanes 14 nomor 30. Iblis tidak berkuasa atas diriku. Sehingga ketika saudara mengakui bahwa iblis menghendaki kematian terhadap Yesus, Yesus mengatakan, no, iblis tidak akan berkuasa atas diriku. Berarti iblis tidak berhasil membunuhnya. Dengar ya, semua jangan sembarang menafsir. Dengar ya, doi. Anda yang sembarang menafsir. Yesus yang mengatakan, Yesus yang mengatakan. Yesus ya. Perhatikan doa Yesus. Yesus yang mengatakan, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes 14 nomor 30. Benar enggak itu? Benar ya, tidak? Kalau iblis berkuasa dia tidak bangkit cuma. Sekarang bukan masalah bangkitnya, yang bangkit itu justru iblis. Dan ke situ dulu. Yang disalib ini bukan Yesus, titik. Sekarang ketika iblis berkongko-kongko dengan orang Roma, berkongko dengan ahli Torah, imam kepala mahkamah agama untuk menyalibkan Yesus, berhasil nggak iblisnya? Itu dulu. Berhasil nggak iblis? Berhasil. Berarti Yesus kalah, bohong berarti. Yesus mengatakan sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Ayo. Yesus itu sedikit lebih rendah daripada manusia. Dia meninggalkan kesetaraan Allah. Jadi dia Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tertulis. Ya. Dari mana Anda mengatakan Yesus itu lebih rendah dari manusia? Ini pemikiran apa lagi ini? Dia itu manusia, dengar. Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 1 nomor 2. Yesus sendiri mengatakan kemuliaannya itu sebelum ada dunia ini itu sudah ada kemuliaan dari Tuhan. Anda mengatakan dia lebih rendah. Yang lebih rendah itu iblis. Iblis lebih rendah dari manusia. Itu betul. Tapi Yesusku, dia adalah manusia mulia. Jaga mulut Anda. Jangan hanya karena Anda itu, dengar, jangan karena hanya syahwat beragama Kristen, Anda menabrak akal sehat. Yesus itu manusia yang dikasihi. Anda mengatakan Yesus lebih rendah dari manusia biasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang John, Yesus itu manusia mulia. Yesus itu manusia mulia. Yesus mulia. Terus kenapa Anda mengatakan dia lebih rendah dari manusia biasa? Coba Anda dengarkan doa Yesus dulu ya. Bapa, dia kan memohon, sekiranya cawan ini berlalu padaku, tapi kehendakmu yang jadi ya. Kehendak Bapak apa tadi ku bilang? Kehendak Bapak apa? Kehendak Bapaknya Bang John. Kehendak Bapak bunuhlah orang benar. Kehendak Bapak bunuh orang benar atau jangan bunuh orang benar? Kehendak Bapak. Bawa kata-katamu menjadi firman. Kehendak Bapak bunuh orang benar atau jangan bunuh orang benar? Dengar, sudah jelas Yesus yang katakan ya. Saudara John, di dalam kitab saudara Lukas 22 nomor 43, Yesus berdoa, Bapa, sekiranya cawan ini biarlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit, datang kepada Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus. Nomor 44-nya, berarti Bapa tidak menghendaki kematian terhadap Yesus. Inilah gagal paham Anda. Bukan gagal. Pemikiran Anda untuk memutarbalikan kebenaran. Sekarang saudara John, pertanyaan saya kalau begitu Anda jelaskan habis ini. Saya bertanya, apakah Bapak menghendaki membunuh orang benar atau tidak berkehendak? Jawab.
tadi sudah katakan tidak kehendak Bapa, tapi apa Bapa atau orang Kristen yang bunuh dia? Ternyata sekarang kalau Bapa tidak berkehendak, berhasil tidak iblis? Itu dulu. Berhasil tidak iblis melawan Tuhan? Itu dulu. Berhasil. Susahnya. Kematian dan kubur. Berarti Tuhan kalah. Berarti Tuhan kalah dari iblis gitu. Benar. Yesus bangkit, dia menang semua, dia kalahkan kubur. Astagfirullahaladzim. Kalau dia kalah, kalau dia disalib berarti Yesus kalah dari setan. Kalau Yesus disalib berarti Tuhan kalah dari iblis. Iblis mau Yesus dibunuh. Tuhan mau Yesus tidak dibunuh. Mana yang terjadi? Keinginan Tuhan, sabar dulu. Keinginan Tuhan atau keinginan iblis? Mana yang terjadi? Mana yang berkuasa terjadi? Kehendak iblis atau kehendak setan? Kehendak Tuhan. Dengar ya. Kehendak Tuhan, ya, dia jadi tumbal pengganti. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Memang itu yang terjadi. Di mana dalilnya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Bapa menghendaki kematian terhadap Yesus? Ya Allah ya Karim, manusia apanya ini? Yesus saja ngomong, saya akan dianiaya, mati, disesat. Tidak ada saya di situ. Tidak ada kata saya di situ. Tidak ada kata saya di situ. Jangan bohong ente. Anak manusia, Yudas anak manusia enggak? Simon anak manusia enggak? Andreas anak manusia enggak? Petrus anak manusia enggak? Ingat saudara John, ingat. Berbicara tentang dirinya, bukan anak manusia. Tidak berbicara. Dengar. Anda lihat di dalam Yohanes 10, nomor 17, nomor 18. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang bisa membunuh aku. Itu kata Yesus. Tidak ada. Nah, coba Anda lihat Markus 9 nomor 31 nomor 31. Anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Dan setelah mereka membunuh dia, bisa enggak Yesus dibunuh? Enggak bisa. Tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Kata siapa? Kata Yesus. Tidak ada yang bisa membunuh aku. Aku sendiri yang akan menyerahkan nyawaku. Dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Nggak ada yang berhak, nggak ada yang bisa bunuh Yesus. Dengar semua ya. Alamak. Dengar. Kalau memang Bapa di surga tidak sanggup menyelamatkan dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dengar dulu. Ya Allah ya Karim. Yesus itu diselamatkan sebelum dibunuh. Hei, saudara John, Yesus itu diselamatkan sebelum dibunuh, bukan dibunuh dulu baru diselamatkan, tompel. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Menang sendiri. Jangan mau menang sendiri. Jangan kau bawa sesat orang-orang. Dengar ya. Dengar. Herodes saja ditampar malaikat mati hanya menganiaya orang Kristen dan menghina orang Kristen. Masa Yesus tidak bisa diselamatkan? Malaikat bisa menampar semua orang. Justru karena itulah otakmu pakai Yesus. Jangan gagal paham semua. Udah turunkan orang ini atau gimana ini? Surga, aku jengkel sama orang bodoh sombong ini. Jadi untuk keselamatan manusia. Jadi kau ke neraka aja, ngapain kau di sini? Yesus itu diselamatkan sebelum disalib, bukan disalib dulu baru diselamatkan, kucluk. Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati. Yohanes 10 nomor 17 18, aku tidak akan dibunuh. Masya Allah, luar biasa. Benar-benarlah penyesatan orang ini. Yesus itu diselamatkan sebelum dibunuh. Makanya ketika di dalam Matius 16 nomor 23, ketika Petrus ingin menyelamatkan Yesus dari penyaliban, dia menarik Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah iblis. Karena kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang dipikirkan oleh Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan
menyelamatkan Yesus dari ancaman kematian. Itu jelas itu. Tidak akan mungkin Tuhan membiarkan Yesus ini dibunuh oleh orang-orang kafir. Apa tujuannya? Untuk menyelamatkan. Tidak seperti itu. Tidak ada dalil di dalam kitabnya Yahudi orang diselamatkan dengan korban manusia. Cukup dengan bertaubat, berdoa, bertobat, merasa bersalah, merasa menyesal atas dosa-dosanya. Tuhan di langit sudah mengampuni dosa tersebut. 1 Tawarik 7 nomor 14. Jangan ngarang-ngarang bebas. Adapun kebangkitan dari kubur, itu nubuat untuk angkatan jahat, kampret. Kapan sih kalian ini bisa paham betul isi Bible itu? Hah? Yesus sendiri yang mengatakan loh, Matius 26 nomor 24. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang aku. Lukas 24 nomor 44. Semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi, kitab Torah, yang sudah tertulis harus digenapi. Lukas 22 nomor 22. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Yang tertulis itu apa? Mazmur 118, Mazmur 41, Mazmur 91, Mazmur 37. Yesusnya tidak akan mengalami kematian. Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33. Jasadnya tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Dia seketika diangkat ke langit, Yesus itu. Adapun yang keluar dari kubur itu, kata Yesus, Yohanes 12 nomor 31, itu adalah penguasa dunia. Yang dilemparkan keluar itu penguasa dunia. Siapa itu, kata Yesus? Iblis. Indikasi kuatnya ada di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi, Guru, berikan kami sebuah tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat, kampret. Makanya Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 tadi. Orang-orang Israel harus tahu Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Makanya Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Kalian itu saudara-saudaranya setan, yang membela setan, yang kemudian menjadi pasukan setan untuk mendurhakai Tuhan. Dengan cara apa? Kalian menjerat manusia lain untuk mengikuti kalian, agar kalian itu menjadi pahlawan, menjadi pembantu konco-konconya setan, agar setan itu berhasil dan puas durhaka kepada Tuhan. Makanya kalian disebut pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu maksudnya. Maka Al-Quran juga mengatakan dengan sangat jelas, Inna ja'alna syayatin awliya lilladina la yu'minun. Aku Tuhan karena mereka tidak mau beriman, maka aku jadikan setan sebagai Tuhan-Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Yesus. No. Yesus jangankan mati, tersentuh ular saja kagak, kena penyakit panu aja kagak, boro-boro mau mati. Hentikan nafsu syahwat kalian itu. Jangan terlalu berlebihan dalam agama ini. Jangan terlalu berlebihan tentang pencipta langit dan bumi. Gak ada itu cerita. Yesus yang menentukan di situ. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Ada nggak tertulis di situ ketika Yesus mengajarkan
diri tentang dirinya. Ada apa yang tertulis? Perjanjian lama, bukan surat Paulus. Jadi jangan kau bawa-bawa terkait dengan kepergian Yesus meninggalkan dunia ini. Itu tertuang di dalam kitab Perjanjian Lama. Jangan kau bawa-bawa perjanjian barumu ketika berbicara kepergian Yesus terangkat ke langit. Oke? Paham sampai di situ? Paham? Paham? Kalau nggak paham, perbanyak minum baygon, biar kalian itu sehat. Jangan kayak gitulah Bang John. Jangan begitu. Mutar-mutar kau firman Tuhan katanya, tapi kau putar-putar. Tidak sanggupkah Tuhan membangkitkan? Bukan masalah bangkit. Yang bangkit itu menurut Yesus adalah penguasa dunia yang dilemparkan keluar. Saatnya sekarang dunia dihakimi, kata Yesus. Saatnya sekarang dunia dihakimi. Sekarang penguasa dunia akan datang dan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Baca Yesaya 14 nomor 15. Iblisnya dilemparkan masuk ke dalam kubur. Berarti ketika Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar, berarti keluar dari kubur. Makanya ketika dia keluar dari kubur, apa indikasinya? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Hah? Sejak kapan Yesus menerima kuasa langit dan bumi? Kapan? Kapan Yesus menerima kuasa itu? Nggak ada. Kuasa Yesus ceritakan sendiri. Di mana Yesus menceritakan tentang kuasanya? Di dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nomor 36. Semua pekerjaan mujizat yang aku lakukan, pekerjaan itu bersaksi bahwa aku bukan penguasa, tetapi aku adalah utusan sang penguasa. Jadi yang keluar mengaku kepada aku telah diberi kuasa itu siapa? Hah? Indikasi kuatnya ada di Lukas 4 nomor 6, nomor 7. Ketika Yesus dicobai, iblis bilang apa? Yesus, apa setan? Kalau kau sembah aku, segala kuasa yang ada, kemuliaan yang ada, akan aku berikan kepadamu. Lihat sebuah kerajaan di bumi ini. Aku perlihatkan seluruhnya kepadamu, Yesus. Kalau kau menuhankan aku, segala kuasa itu akan kuberikan kepadamu. Siapa yang menjanjikan kuasa kepada Yesus pada saat itu? Iblis. Saya ulang lagi. Siapa yang menjanjikan kuasa kepada Yesus? Asalkan Yesus menuhankan dirinya. Siapa? Iblis. Pertanyaannya, Yesus terima nggak kuasa itu? Tidak. Yesus tidak terima kuasa itu. Berarti yang keluar dari kubur mengaku menerima kuasa itu siapa? Jelas-jelas Yesus menolaknya. Nomor 13-nya, ketika iblis selesai mencobai Yesus, iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Yesus tidak menerima kuasa itu kan? Tidak. Lalu yang mengaku kepada aku telah diberi kuasa itu siapa? Astagfirullahaladzim, sudah tua, jelek lagi mukanya. Ya, silakan teman-teman. Ya, saya sapa dulu Gurunda. Udah kau fokus aja bikin kue onde-onde itu, John. Jangan kau ikut debat. Kau fokus jualan kue onde-onde. Ngapain kau ikut debat? Nggak ada ilmu. Raja Guguk dibuka mionya. Magera, Raja Guguk dibuka mionya. Raja Guguk, silakan dibuka mionya, Bang Raja Guguk. Op Mangara, Raja Guguk, silakan dibuka mionya. Di mana? OP Mangara, Bang XL, selamat malam, silakan dibuka mionya Bang XL. Kenapa tadi itu? Kalau Bang Jumanya tidak teriak, kenapa itu? Ya silakan. Kalau Apa mau menanggapi. Enggak, apa sebabnya? Aku kan baru masuk. Kalian sudah diberikan pengajaran bahwa salib itu adalah karya iblis. Kok
karya iblis? Masih juga kalian bebal. Enggak, kok karya iblis? Lalu karya siapa? Lalu karya siapa? Itu kehendak Tuhan. Karya kok siapa? Karya iblis. Gimana Kehendak sih? Tuhan. Berarti Yesus salah. Kalau dia kehendak iblis, Berarti Yesus salah. apakah Allah tidak ada kuasa menyingkirkan iblis itu? Justru karena itu Ya itu Yesus diselamatkan karena oleh Tuhan. itu, Allah itu berkuasa di bumi dan di surga. Apa? Kok apa? Lah, matamu suwe. Ini berbicara mengenai penyaliban. Berbicara mengenai penyaliban, Yesus mengatakan yang ingin membunuh aku adalah orang yang melakukan kehendak iblis. Itu kata Yesus. Ayo. Yang saya bantah Yesus. Apakah Yesus tidak memiliki Kamu mau kuasa bantah untuk Yesus? menyingkirkan iblis? Yesus berkata, yang mau membunuh dirinya adalah orang yang ingin melakukan kehendak iblis. Ayo, itu kata Yesus. Yohanes 8 nomor 41, 42, 43 sampai 44. Yang mau membunuh Yesus adalah orang yang mau melakukan kehendak setan. Ya, itu iblis. Ayo. Ya, iblis. Nah, jadi yang mau menyalib Yesus itu kehendak setan. Berarti penyaliban itu adalah rekayasa setan. Karena sebelum dia ada, dia bilang dia akan mati di kayu salib. Makanya dia bilang kehendak itu kehendak Yesus, kehendak Allah. Bukan Kata kehendak iblis. siapa dia akan mati di atas kehendak salib? Di mana? Allah Yesus itu mengatakan memiliki itu di kuasa mana? di bumi dan di surga. Iblis itu Justru disingkirkan karena sebentar itulah, karena Tuhan berkuasa langit dan bumi, maka ketika setan ingin menyelakakan Yesus, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan menyelamatkan Yesus. Coba, nih tak kasih dalil samamu ya. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, di Matius 4 Anda baca. Bukan, Iblis dia dalam membawa Alkitab, Yesus, gimana Yesus kemudian ke padang diselamatkan? gurun untuk Matius 4 tuyul. Matius 4 Iblis berkata, dengar. Iblis berkata begini. Iblis berkata begini di dalam Matius 4. Tuyul ngomong tuh. Yesus, jikalau engkau adalah anak Tuhan, ada tertulis tentang dirimu. Mengenai engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan malaikatnya akan menatang engkau di atas tanganmu, supaya kakimu jangan terrantuk kepada batu. Kata iblis, Yesus, ya, kalau engkau ini anak Tuhan, ada tertulis loh tentang kamu. Aku ingin bukti, apakah kamu ini betul-betul anak Tuhan atau anak setan. Ada tertulis tentang engkau loh. Jatuhkan dirimu ke bawah, engkau tidak akan celaka. Yang tertulis tentang kamu, malaikat akan diutus untuk menyelamatkan kamu agar kakimu tidak sampai ke lantai ke bawah. Nah, ternyata itu tertulis di mana? Di Mazmur 91. Ternyata Yesus ini tidak diizinkan oleh Tuhan kemudian untuk celaka mati dibunuh oleh orang-orang kafir. Kita baca, saya bacakan sama Anda nomor 8-nya. Katakan begini, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Kita mulai dari nomor 5. Gini, engkau tidak usah takut terhadap dahsyatnya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap malam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 manusia rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton orang-orang tersebut dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang pengkhianat. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab
malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku yang terjadi, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit, memberikan kekuatan kepada Yesus. Dia semakin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Malaikat diutus untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau Yesus, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Mazmur 91 1 perikop itu bercerita tentang karya penyelamatan Tuhan kepada Yesus, orang yang mulia ini. Ayo. Jadi bagaimana mungkin Tuhan yang sudah merancang keselamatan untuk Yesus bisa celaka oleh karena iblis? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus yang mengatakan, bukan saya, Yesus yang mengatakan itu. Juga di dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab iblis penguasa dunia datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ketika iblis di dalam Yohanes 13 nomor 2 membisikkan rencana kepada Yudas untuk berkhianat kepada Yesus, ketika iblis kemudian mengajak imam kepala mahkamah agama untuk melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus, ketika iblis kemudian merancang supaya kemudian imam-imam kepala membuat kesaksian palsu untuk membunuh Yesus, apakah berhasil mereka ini? Sama sekali tidak berhasil. Kata Yesus, sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Berarti Yesus tidak disalib. Berarti yang disalib ini siapa, rek? Yang disalib ini orang yang dikutuk. Kata Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa yang dikutuk ini? Pemakan suap. Mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa pelakunya tuh yang terkutuk itu? Siapa? Yudas. Itulah yang kau sembah yang keluar pada hari ketiga. Jangan framing, Dinda. Jangan framing. Saya sudah menunjukkan data. Kata Yesus, orang-orang yang ingin membunuhnya adalah orang yang ingin melakukan kehendak iblis. Yohanes 8 37 sampai nomor 44. Ini ucapan Yesus sendiri. Orang yang ingin membunuhnya adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Mereka ingin melakukan kehendak iblis, karena dia adalah pembunuh dari semula, dan dalam dirinya tidak ada kebenaran. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu? Membunuh Yesus. Ayo. Kalau kamu mengatakan yang menyalibkan Yesus, yang menghendaki penyaliban terhadap Yesus adalah Bapa, berarti betullah kamu itu penyembah setan. Oke. Boleh saya ngomong? Silakan. Halo sobat. Halo sobat. Ya. Pinternya lu sobat ya. Gantian. Tapi gini aja lu sobat. Raja Guguk. Kita manusia, nggak seberapa kita di antara Gantian deh. Biar aja dulu ya, biar aku di bawah. Jangan dulu. kalian merasa saya marah, enggak. Itu mak dulu ya. Saya memang dalam menyampaikan. Silakan. Aku minta tolong dulu ya, sobat ya. Kita manusia. Iya. Siapa bilang? Sekarang kita manusia, setinggi-tinggi ilmu kita manusia. Belum tentu Anda manusia, belum tentu. Ini di antara Belum agama. belum tentu Anda manusia. Ya. Belum tentu. Kita Bisa manusia jadi. seberapa lah kita dari Belum tentu, kita. belum tentu. Belum tentu Anda manusia. Bisa jadi Anda itu jelmaan Tuhannya Kristen. Bukan itu ada somat. Ya. Ya kan Tuhannya Kita Kristen bisa berubah manusia, menjadi apa saja. Ada somat. Sadar lu kau ada somat. Bertobatlah kau ada somat. Sadar lu kau ya. Silakan. Jangan kau bucungmu terus kau melawan-lawan. Setiap manusia berapa nih kita
tentang Tuhan. Mending kau buatkan saya kopi, Bang. Abdul Somad, sadar dulu kau ya. Saya mau terlambat ya. Sadar kau, saya mau terlambat. Udah. Sadar, Nanti maksudnya sadar gimana? Maksudnya sadarlah kau, jangan kau bahas di antara Kristen. Padahal Al-Quran, memang ada larangannya. Al-Quran memang ada larangannya. Belum bisa kau bahas. Mana memang ada larangannya? Ya. Enggak ada. Ini yang sama, ya. Ku tanya dulu kau, di agama Kristen tidak ada talak 1, talak 3. Udah? Apa itu? Ya. Yang begitu. Apalah artinya itu semua tidak ada kalau yang kau sembah setan. Buka pikiranmu, buka hatimu. Ngomong apa sampeyan? Yang kau berbicara di media sosial, kalau kami Kristen, kasihilah sesama manusia. Kasihi apa? Kasihi orang supaya menyembah kepada setan gitu maksudmu? Nanti kau kau Abdul Somad. Sorry. Mati kau nanti kau. Sorry, ku cari istrimu jadi istriku. Sorry. Kita manusia. Ada teman yang mau menjadi istriku. Dia sudah melamar aku. Namanya Bom Bom. Bisa kita itu jadikan istrimu. Sehat. Udahlah, kamu ke bawah aja, di bawah. Kau bersihkan batu nisanmu, weh. Pesan batu nisan, weh. Kau persiapkan batu nisanmu untuk ke neraka, weh. Apa kau di sini ngapain kau nasihati saya? Kau nasihati diri kau itu yang bersunat aja kagak. Sok paten. Kau diskusi yang sok cantik. Nasihati diri kau itu. Kenapa kau menyembah makhluk yang keluar dari kuburan? Itu yang harus kau nasihati diri kau. Apa yang kau nasihati saya? Diskusi aja, diskusi kita. Al-Quran saya mengatakan iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang kau sembah itu tak lain hanyalah setan yang durhaka. Itu kesimpulannya dalam Al-Quranku. Yang kalian sembah selain daripada pencipta langit dan bumi itu setan. Al-Quran saya mengatakan itu. Dan Yesus memberikan indikasi kuat. Apa yang diterangkan Al-Quran itu betul. Di mana Yesus menerangkan itu? Yohanes 12 nomor 31. Berapa kali harus saya sampaikan dan saya ulang? Berapa kali harus saya ulang? Apa kata Yesusnya? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga iblis penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana iblis itu? Kemana iblis itu pernah disimpan oleh Tuhan? Ke alam kubur. Di mana dalilnya? Baca Yesaya. Nih, aku bacakan kalian. Yesaya 14 nomor 15. Apa kata Tuhan di sana? Ini jelas ini. Ini dalam kitabnya orang Yahudi, ternyata yang disebut Lucifer, bintang timur, itu adalah iblis. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau iblis diturunkan. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur, engkau iblis kumasukkan. Yesaya 14 nomor 15. Ingat, Yesaya 14:15, iblis diturunkan ke liang kubur. Iblis diturunkan ke liang kubur. Yesus menjadikan kubur sebagai simbol untuk angkatan jahat. Tertulis di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia akan keluar dari kubur, karena berada dalam kubur 3 hari 3 malam. Paham sampai situ? Iblis dilemparkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Iblis dimasukkan ke dalam dunia orang mati. Sedangkan Yesus menurut Petrus, menurut Daud, Yesus tidak akan ditinggal di dunia orang mati. Dan Yesus dagingnya tidak mengalami kematian. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai 33. Kenapa kalian tidak memahami ini? Kenapa? Karena kalian terlanjur oten. Kalian tidak belajar dari kecil kayak kami. Begitu kecil kami, usia 3 tahun, sudah diajak ke masjid. Belajar kami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Biru paha kami dicubit kalau kami tidak mendalami materi-materi kitab suci kami. Dari kecil kami diajak untuk menggunakan akal mengenal Tuhan yang benar. Dari kecil kami dididik untuk mengenal kitab suci yang benar.
Dari kecil kami diajarkan untuk mengimani nabi yang benar. Kalian tidak. Kalian besar diajar makan babi, diajar tidak bersunat, diajar minum khamar, diajar berjoget, diajar menyembah kepada makhluk yang dibunuh oleh sesamamu makhluk. Dan dari kecil kalian diajarkan untuk tidak mendalami materi Bible. Makanya ketika kalian bertemu dengan kami yang paham Bible ini, kalian kewalahan. Kewalahan kalian itu. Kenapa? Karena kalian dewasa, kalian bertumbuh. Bukan bertumbuh bersama dengan pengetahuan Anda tentang Kristen, tetapi Anda hanya bertumbuh mengikuti agama Kristen itu dari ajaran nenek moyang kalian. Kalian tidak pernah menjadi Kristen karena belajar. Tidak. Kalian menjadi Kristen hanya karena terlanjur Kristen, orang tua kalian adalah Kristen. Kalian tidak pernah mengetahui tentang konsep Tuhan yang benar, tentang kitab suci yang benar, tentang nabi yang benar, dan agama yang benar. Kalian hanya terlanjur oten. Bukan karena proses belajar. Kalian bertahan sekarang ini karena saya Kristen. Mau tidak mau saya harus bertahan. Apapun yang terjadi. Mau benar mau salah, pokoknya saya ngomong aja. Sementara kebenaran itu tidak membutuhkan itu. Yang disebut surga jannah itu tidak mengenal akal-akalan. Yang benar-benar masuk surga adalah orang-orang yang benar-benar menggunakan akal. Bukan yang penting aku Kristen, yang penting aku mati masuk surga, yang penting aku sudah punya dosa, sudah ditebus, matamu suwe. Gak ada yang kayak begitu-begitu. Keselamatan itu harus berlandaskan kepada kasih. Kasih kepada Tuhan. Apa kasih kepada Tuhan itu? Menjalankan segala perintah, hukum, ketetapan, ketentuan yang diberikan oleh Tuhan melalui para nabi. Mana ketentuannya agar kita menyembah Yesus? Ada? Mana ketentuannya agar kita ke gereja? Ada? Mana ketentuannya agar kita ibadah minggu? Ada? Mana ketentuannya agar makan babi tidak berdosa? Ada? Nggak ada. Jadi jangan karena modal tua, usia banyak, mulut lebar, kalian itu membantai si Bible. Yesusnya sendiri mengatakan, iblis menjanjikan kuasa langit dan bumi kepadanya. Yesus tidak terima. Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, menyamar, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat adalah keluar dari kubur pada hari ketiga. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwasanya iblis itu adalah penguasa dunia. Keluar dari kubur, pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, sebab kepada aku telah diberi kuasa. Siapa itu yang diberi kuasa? Siapa penguasa dunia ini menurut Yesus? Iblis. Terus kenapa kalian nggak mau sadar? Karena terlanjur oten. Kalau disampaikan kebenaran, sakit hati. Bang Suma penghujat, Bang Suma penista, Bang Suma tukang kuar-kuar. Padahal ini dilakukan demi untuk menyelamatkan kalian. Kalian gaji saya nggak? Kalian gaji saya nggak? Saya sampaikan Bible seperti ini. Enggak kan? Tapi ada nggak yang saya sembunyikan? Tak ada. Anda menggiring saya ke Yesaya, ayo. Anda menggiring saya ke Yeremia, ayo. Anda menggiring saya ke Ulangan, kemanapun aku ikuti. Ada yang salah yang saya sampaikan? Tak ada. Kalian saja membantah isi Bible. Kenapa? Karena terlanjur oten. Apa yang kamu bantah di Bible itu? Coba jelaskan apa? Oke. Yesus mengatakan dia harus pergi sesuai apa yang tertulis di dalam kitab Taurat tentang dirinya. Lukas 24 nomor 44. Anda percaya? Yang kami bantah di Bible itu apa? Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Anda percaya? Ketika Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang benar. Yesus orang benar? Ya. Boleh nggak Yesus dibunuh menurut Tuhan? Bolehkah Yesus dibunuh? Sedangkan Tuhan itu adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan. Gimana sih pertanyaanmu? Nah, coba lihat. Nah. Anda bertanya sesuatu yang membuat Anda kejepit. Kita pelajari Bagaimana dulu. Mungkin Anda mengatakan Yesus itu Tuhan itu sendiri, sementara Yesus sendiri bertuhan. Kita pelajari dulu siapa itu Yesus, biar kamu paham. Oke, silakan. Boleh? Oke, silakan. Oke, buka dalam Yohanes 1 ayat 1 dulu Bang Juma. Ya, Yesus itu bukan Yesus yang dibahas di situ. Buka dulu, nanti kau membantah. Itu bukan Yesus yang dibahas di situ. Yang dibahas di situ adalah kalam. Kok susah kali mau dijelaskan? Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan.
Firman yang adalah Tuhan itu adalah sifat. 1:14-nya. Siapa Nah, Yesus? firman itu telah menjadi daging. Artinya kehendak betul. Bapa. Artinya Betul. kehendak Bapa menjadi daging. Ya, sah kan? Firman itu kehendak telah Bapa menjadi manusia, daging. kan? Siapa tadi Kehendak manusia Bapa itu menjadi Yesus, daging. kan? Hah? Kehendak Bapa menjadi daging. Dengar dulu lah penjelasan saya. Firman itu telah menjadi manusia, kan? Ya. Apa Nah, firman itu? siapa manusia tadi? Yesus, Apa kan? firman itu? Apa firman itu? Tapi dah kamu baca, masa nggak tahu Apa firman apa? itu? Firman, Oke, firman, Yohanes firman 1:1 yang melekat. buka. Ya, firman yang melekat itu pada adalah Tuhan. firman itu Tuhan itu adalah sendiri. Tuhan itu sendiri. Allah, bukan itu sendiri. Tuhan itu sendiri, itulah firman Pada yang bulan disebut firman, kalam. firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, kan? Firman itu adalah Allah dalam 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia. Allah berarti Allah itu telah menjadi manusia. Makanya Yesus jadi itu adalah maksudmu- manusia. Jadi Kok maksudmu, itu susah sih pemahamanmu? oke, berarti maksudmu Tuhan sudah tak ada karena sudah jadi manusia. Tuhan kok tidak ada? Tuhan itu berkuasa di bumi dan di surga. Ya, mulai ngaco. Kok ngaco? Tadi Tuhanmu jadi manusia kan? Ya. Masih ada Tuhan nggak? Apakah dia setelah dia di dunia dia tidak bisa ke surga? Mulai ngaco. Coba saya tanya mulai dulu, ngaco. apakah kalau dia di dunia ini? Tuhanmu sudah jadi manusia atau tidak nih? Iya, dia jadi manusia. Sudah jadi manusia. Apakah dia tidak bisa Sudah ke jadi surga? manusia. Sudah jadi manusia Apakah Tuhan. dia tidak bisa jadi ke surga? Siapa yang membuatnya menjadi ke surga? Siapa yang membuatnya ke surga? Ya dia sendiri, karena dia itu Bagaimana Allah itu bisa? sendiri. Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Astaga, Bang Juma. Buka ini Bang Juma, buka nih. Matius 28 ayat 18 Bang Juma. Matius 28 nomor 18, Ayat 18. itu Ayat 18. ucapan makhluk yang keluar jangan dari kubur. framing, baca dulu, Ucapan baca dulu, makhluk baru framing. itu ucapan makhluk yang keluar dari kubur. Sekarang kamu bahas Oke, dulu Yohanes saya 1. baca aja lah. Kamu nggak mau Yohanes baca, 1. saya baca. Saya Yohanes baca 1 ya, nomor tenang. 1 dulu. Yohanes 1 Nggak, nomor 1 saya baca dulu. Yesus Yohanes 1 mendekati nomor 1. mereka dan berkata, kepadaku, khususnya siapa? Yesus kan, telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Makanya saya bilang, dia berkuasa di bumi. Udah lemparkan dan di aja orang ini ke surga. neraka. Dah, kamu ke neraka aja. Nah. Kamu ke neraka. Kamu ke neraka. Kamu tidak bisa membawa Matius 28 itu. Tidak boleh kau bawa itu ketika kau membahas tentang Yesus. Tidak boleh. Karena itu bukan Yesus. Bukan Yesus itu. Kecuali kamu bisa membuktikan bahwa Tuhan menghendaki kematian terhadap Yesus, baru kau bisa katakan. Yesusnya yang berkata bahwa iblis dilemparkan keluar. Kau ingin melantik iblis jadi Yesus. Matamu suek. Jangan kau nipu di sini. Jangan kau nipu. Dengan seenaknya baca Matius 28 ayat 18. Yesus berkata kepada mereka. Matamu suek, mana ada itu Yesus? Enak kali kau nuduh-nuduh Yesus. Iblis mengaku Yesus, oke. Karena itu pengakuan Yesus sendiri. Jangan asal-asal kau berbicara di sini, ya. Kalau kau ingin membahas Yohanes 1, bahas. Jangan kemana-mana. Ketika kau ingin menjadikan Yesus itu Tuhanmu, maka Tuhan yang adalah firman menurutmu itu menjadi daging. Selesai. Berarti sudah tak ada Tuhan. Karena Tuhanmu sudah menjadi daging. Sama seperti Krishna, sama seperti Zeus. Tuhan menjadi daging. Sama seperti babi ngepet. Sekarang kalau ada, misalnya ada orang menjadi babi, masih ada orangnya nggak? Tidak ada lagi, karena dia sudah menjadi babi. Makanya baca Filipi 2 nomor 6. Tuhanmu dewa Theos tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Seperti sudah tak ada lagi dewa. Kucluk sekali. Kalau cuma modal congor, di gereja aja, di gereja. Jangan di sini. Saya membutuhkan orang Kristen yang pandai kemudian mengolah data yang ada dalam Bible dengan logika sehatnya. Paham? Nggak ada lagi orang Islam yang bisa kalian bodohi. Nggak ada. Orang Islam sekarang udah cerdas. Begitu mereka mendengarkan apologet Islam Indonesia bersuara, maka iman mereka semakin kuat terhadap Islam. Kalian itu, apa yang kalian mau jual? Sekarang materinya ini tentang salib. Ini salib karya siapa?
karya Bapa pencipta langit dan bumi? Mana ada. Tuhan turut serta kemudian terhadap penyaliban terhadap pelaku maksiat. Al-Quran menerangkan itu, dan juga kitabnya Yahudi menerangkan itu. Paulus pun mengatakan itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang, terkutuklah orang, terkutuklah orang, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Yesus terkutuk gak? Ada nggak yuk dosa Yesus? Tak ada. Berarti yang disalib siapa? Bukan Yesus. Aneh kalian ini. Kamu nggak ngerti Bang Suma. Kamu nggak ngerti Bang Suma. Kamu nggak cerdas betul. Oke, sekarang begini. Kamu gini Bang kamu cerdas. Suma ya. Saya pelajari caramu menerangkan. Kamu cerdas. Kamu cerdas. Orang nggak bisa dapat hidayah dengan caramu ini. Sendiri. Jangan jujur saya kasih tahu kamu ya Bang Suma. Kamu menafsir ayat. Hei, jangan kau bicara sendiri. Jangan kamu bicara sendiri. Kalau kau cerdas, coba kau terangkan kepada saya. Salib adalah, silakan, saya tunggu. Salib adalah, silakan Kristen, kecilkan itunya. Kecilkan jangan suaramu. kau bicara sendiri ya. Saya membutuhkan Kristen yang cerdas, pintar, elegan, intelektual, punya kemudian tingkat intelijensi yang tinggi. Bang, dan penguasaan terhadap Bible. Nah sekarang kamu aja nggak cerdas Bang. Terangkan kepada saya. Salib adalah. Jawab, saya diam. Silakan. Kecilkan ini, dulu ehonya. Kecilkan dulu. Udah. Ini Bang Juma ini saya lihat orangnya nggak cerdas orangnya ini. Cuman keluar-keluarnya aja yang gede ini. Asli nih kelihatannya ini. Dan nggak ngerti salib. Bantah pakai data. Coba. Bang Juma, dengar dulu ya. Salib itu hubungan Allah dengan manusia. Astagfirullahaladzim. Salib adalah hubungan. Salib adalah dengar Allah dengan manusia. Kucluk, penipu. Salib adalah. Tunggu dulu. Dengar salib dulu. Lah ini. Siapa ini? Ini. Melalui karya salib manusia diperdamaikan dengan Allah. Ini memang kamu nggak cerdas Bang Juma. Saya tidak tanya itu. Bang Juma, saya tidak tanya itu. Saya tanya salib adalah, definisikan salib dulu. Definisikan salib dulu, baru kita masuk ke dalam ranah intelektual berdasarkan Bible dan Al-Quran. Ayo, salib adalah. Ya, silakan Kristen. Salib, pengertian salib adalah, silakan. Gimana mau masuk ke sana? Juma aja nggak ngerti nih salib sebetulnya. Dia cuma bisa nanya aja nggak jelas. Tadi aja dia kor nggak jelas. Makanya saya tanya kamu. Jadi sulit salib ini. Salib itu apa, Congor? Salib itu apa? Itu dulu. Enggak begini. Enggak. Salib saya lihat kamu nggak cerdas, salib, nggak usah kau nilai saya. Kau tidak punya hak menilai saya. Saya berhak nilai kamu. Mensyahadatkan orang. Alhamdulillah. Nah, kamu nggak cerdas. Saya barusan mensyahadatkan orang. Oke? Jangan kau nilai saya. Jangan kau nilai saya. Kalau kamu ingin berdiskusi dengan saya, kamu harus menggunakan akalmu. Kamu jangan menilai saya. Pakai aja akalmu. Kamu belajar dulu Bang Juma. Ya udah, kamu turun kalau gitu. Kasihan kamu. Betul, kasihan aku lihat kamu. Nggak apa-apa. Saya nggak butuh orang miskin, orang bodoh, orang tolol yang sombong. Nggak butuh saya. Nggak butuh. Dan kamu tidak punya hak menilai saya. Paham? Saya punya jam terbang itu jauh di atasmu. Bahkan pendetamu pun terkencing aku buat kalau mau diskusi denganku. Paham kau? Gak usah kau lebay kali. Kau jangan usah menilai kemampuan saya terkait dengan Bible. Belum lahir manusia di atas muka bumi ini yang mampu mengalahkan saya membahas Bible. Ngerti? Catat itu. Dalam bahasa Makassar, saya mau kerja bicara lu bangga di kalian, lupa banggai kalian lu. Kau congkang, lupa banggai kalian lu jago. Nggak pernah dipelajari Quran. Apa ini? Orang gila bang. Oi congkang. Pakai bahasa Indonesia lah. Kikian, congkang pergi bahasa. Orang gila. Oi, Allah tuh germo.
Kurang surat 78 Tepunguru kau tepunguru. Tepunguru menyembah setan. Setan batu di kubur kena sembah. Wih, kau tu Allah. Namu tu Ini suluk punya suluk dalam koleke kubur. tepunguru telasoa kabulam maka koleke kabulam maka telasoa. Yang keluar dari kubur itu setan. Setan kredit pada nongol nih, setan kredit. Aduh, parah. Ngapa niat Tuhan suluk kiri kubur ya? Yang keluar dari kubur itu setan Sumiati, si manis jembatan Ancol, siapa lagi? Popo, Parakang, Padale. Tuyul setan. Anjo di kana suluk puna banu batu di kubur kah? Ngapa niat tahu menyembah makhluk puna apa? Ya, suluk kari kubur kah? Tepok nguru. Di kana Tuhan baru cipur ji Tuhan nah. Anjo minaki ku kana ngapa niat Tuhan ngandre juku goreng. Sing Tuhan nah. Tepok nguru. Kamase. Kalau mau cari Tuhan yang keren sedikit dong. Jangan yang begitu. Pakai kostum Tarzan X atau Rambo lebih bagus. Disembah Padale. Woi kaleke. Tepuk nguru. Anak Sunda lah kah? Anak asu. Anu juga kaleke. Kongko ngate langsung. Anak asu. Kamu memang injo. Kamu memang anjo. Memang begitu, karena orang tuanya makan anjing, ya kan? Spermanya itu berasal dari saripati anjing. Lahirlah dia, anak asu. Anak acu. Anak acu. Oh kodong. Dia mau mengalahkan kita berdebat. Tak ada ilmu. Mal lagi. Kita lebih paham ilmunya. Mana ceritanya? Mal lagi kanda. Balas si kapal. Mal lagi. Balas si kapal talang. Lesina ceba, bukan munyutmu. Lesina ceba. Apa tuh sengkaya? Woi kaleke. Gayaan kau. Topo tak sopan kau sama bangku telasoa anak pendatang dari Mangkasar. Rotogi bisa Mangkasar. Di kana rewa je kemenjo ada deh. Sepele kau kawan. Kupi rui ni mati nih. Allahu Akbar, Masya Allah. Mending kau buka mic kan dah. Oh, kodong. Saya buka mic-nya. Kamasian nang tuh. Daripada lama kodong. Nol ki pengikut kodong. Kodong kamasian. Nol pengikut. Anak acu teh ai. Lek bagi nginum balok, batu kamai. Woi, kaleke. Lek kau minum balok. Balok kaci. Bang Hos, dia nggak bisa buka mic itu. Silakan dibuka, saya undang Kaleke. Entah saat apa yang nama Kongkong. Astagfirullah, benar-benar ini orang dari pedalaman ini kodong. Nah, Sudah pi. nama itu pemberian dari orang yang dari kubur. Teh dengerin Kaleke, Kalepa. Kalepa bot. Sudah pi. Kaci. Sudah mati. Kaci. Woi, kaleke. Nukan rewa ko kaman to. Woi. Telasoa, kabulam maka. Kaci baloka. Lesina ceba. Buka mute-mu. Salah orang ko, bos. Salah orang ko. Sopan-sopan ko sama abang ko nah.
Oh, gimana? Oi, gigi congkak. Gaya anu juga, woi. Ini ya. Sunda lah. Enggak nih power semua. Gigi Gaya anu juga. Dedotona. Gaya. Itu, Gaya anu juga. Itu lava fui. Sundoti. Gaya anu ceru. Ay mabuk nih mabuk. Woi kalake, turun kok. Biar mie mati saja. Ya anu ji. Dikiranya hebat itu naik itu maki-maki orang. Gaya anu kau. Turun mau kosum tili. Anak suntili. Setengah mati dia mau buka mic-nya tidak bisa. baru main TikTok itu. Pengikutnya baru punya HP dia. Baru punya HP. Gak kuat HP-nya pakai TikTok. Sudah Mi. Mau ka sounding dulu leh. Ya sounding mi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah yang ada di sini 5.500. Alhamdulillah sounding kita beberapa hari yang lalu sudah terkumpul 24-an juta. Untuk yang belum tahu, kita ada program untuk menciduk penghujat berikutnya. Setelah akun logika, maka kita akan menciduk penghujat yang lainnya. Dan di program berikutnya kita membutuhkan sekitar 30-an juta. Jadi ayo ikhwan, 5.300, 5.200. Genapi ini sisa 6 jutaan lagi berarti. Gas. Caranya kalian salurkan rezeki kalian ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, lalu konfirmasi ke nomor Kores atau ke nomor Bang Handi. Iya, kedua itu aja. Oke. Insya Allah bulan depan kalian sudah mendapatkan kabar gembira. Siapa penghujat yang akan diciduk berikutnya? Mantaps. Kemarin kan sounding pagi, nggak sempet. Nah ini agak siangan nih, jam 11. Masa masih nggak sempet? Ayo gas ikhwan. Nomor rekeningnya, nomor rekening. Rekeningnya 75 kali 51770. Bank BNI atas nama API. Oke, gas. Ditulis Bang Kores itunya. Nah ini udah tuh, teman-teman yang tuh di bawah. Sama Panglima M Al-Fatih itu screenshot ikhwan ya, konfirmasi ke nomor Bang Handi atau Kores. Norek Abi Akhi Semprol. Ya siapa tahu ini kan banyak nih tajir-tajir para muhsinin kaum muslimin di bawah yang nggak sengaja masuk. Oh ternyata ada program APII yang sangat-sangat brilian teman-teman, yang insya Allah akan mengundang rasa syukur kita kepada Allah kalau ini berhasil biidnillahi ta'ala. Maka dari itu kami ajak teman-teman, kawan-kawan sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjayakan, untuk menggolkan program ini, boleh langsung ke rekening API pusat. Ada di bawah itu, teman-teman, bisa dilihat. Mana tadi ininya, rekeningnya? Ya bisa langsung di SS screenshot teman-teman, nanti konfirmasinya ke Bang Kores atau ke Bang Handi Selebes teman-teman. Ya itu 75 kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 51770 BNI ya teman-teman ya, atas nama APII Pusat ya, API Pusat ya teman-teman. Silahkan buat kawan-kawan yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mau berbagi untuk mengambil andil dalam pahala yang sangat besar insya Allah, untuk membungkam para penghujat Islam. Wala yansurannallaha man yansuruh,
Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguhnya pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Kalian yang berpartisipasi insya Allah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menolong agama Allah. Karena keberadaan kami di sini, khususnya kawan-kawan APII dan teman-teman yang lainnya, memang adalah untuk membela agama Allah dan memenangkan kebenaran bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Silakan teman-teman langsung ke rekening pusat APII dan konfirmasi ke Bang Kores akun Praistar 381 atau ke Bang Handi Selebes. Jangan lupa dikonfirmasi teman-teman setelah transfer. Terima kasih. Lanjut Bang Kores. Ayo, tunggu ada telepon masuk. Ya, saya sapa dulu Susi. Ada apa Susi minta naik dari tadi? Ya Bang, saya mau bertanya, kenapa ada perbedaan antara Bang Bom Bom sama Bang Edis tentang penyaliban itu Bang? Oh ya, itu internal pihak kekristenan ya. Nanti kita mendengar bersama nanti di diskusi di ranah diskusi. Nggak begitu cara menjawabnya. Kenapa perbedaan antara Edis dan Bom Bom? Karena kedua-duanya itu berbicara berdasarkan hawa nafsu. Pasti berbeda Bang. Itu Bang. Terus kan Bang, ini yang saya tangkap dari channelnya Bang Edis. Bang Edis tuh setiap dia ngomong, dia tuh nggak pernah kasih kita waktu. Kenapa begitu? Seolah-olah dia yang terus ngomong gitu. Terus kenapa juga banyak penonton Bang Susi, abang kalau mau komplain jangan komplain di sini, orangnya nggak ada. Gimana sih abang ini? Orangnya nggak ada pun komplain di sini. Karena itu saya nggak pernah dinaikkan Bang, gitu. Ya udah, terus kalau abang nggak dinaikkan di sana, ngapain abang komplain di sini? Orangnya nggak ada dan dia juga bukan Muslim gitu loh. Di sini teman-teman ingin menantikan diskusi edukasi dari para debater khusus. Ada guru kita Bang Zuma di sini. Jadi pertanyaan abang itu nggak relevan di komal ini abangku. Ya, terima kasih ya Bang. Siap Bang. Mohon maaf ya Bang. Ya, siap. Terima kasih Bang. Nyimak di bawah Bang ya. Nyimak di bawah ya. Lagian ngapain mau naik ke Edis? Anda nanti dibalik-balik cuman. Kalau Edis pojok dikit. Emang mau ngomong sama dia itu sebenarnya. Ini ngapain? Nanti sudah Bang Hos, tunjukkan aja udah. Ya udah. Iya teman-teman. Oh Masya Allah Bang Indra, Barakallahu fiik, semoga Allah berkahi hartamu. Jadi teman-teman, ini sering kita himbau ya, sering kita ingatkan ke kawan-kawan sekalian. Lebih baik kalian standby di sini bersama Bang Zuma, Praistar, Bang Kores, Bang Handi Selebes dan kawan-kawan yang lainnya. Kalian di sini aja. Kalian dapat manfaat, dapat edukasi insya Allah. Oke? Daripada kalian di roomnya Edis, yang pertama kalian naikkan algoritma TikToknya dia. Terus kalian nggak dapatkan manfaat, kalian dapat sakit hati di komal itu. Terus kalian curhat di sini. Apa nggak gila kalian? Ya mohon ya teman-teman Muslim ya. Kalau kalian sudah mendengarkan ayat-ayat Allah dipermainkan, diolok-olok, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan komal itu ya. Di sini aja. Ya, di sini aja kalian atau di teman-teman komal-komal Muslim aja. Nggak usah ramaikan komal si Edis itu. Tambah dungu aja kalian nanti. Lanjut. Ini ya Hideo yang tadi pakai bahasa apa? Bahasa planet minta naik lagi nih. Waduh. Mabuk itu. Apain ya? Gaya-gayaan itu, gaya-gayaan. Enggak, mumpung ada Bang Kores, biar Bang Kores yang ngadepin. Naikkan lah. Mana ini? Ada. Oke teman-teman sekalian, yuk yang 4.000 lebih mata memandang. Upaya kita kemarin untuk kemudian mengistirahatkan penghujat itu sudah berhasil ya. Nah ini sekarang nih
kita lagi berupaya sebelum akhir tahun kita kembali untuk mengkandangkan penghujat penista yang sangat-sangat menyakitkan hati kita ya. Dan adalah satu kemenangan bagi kita kemudian ketika para penghujat ini diserahkan untuk diurus oleh negara. Oleh karena itulah kemudian mari kita buktikan kalau kita mendukung pergerakan apologet Islam Indonesia untuk kemudian memberikan efek jerah kepada mereka yang menghujat, menista, lalu menghina baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga menghina Allah Subhanahu Wa Taala, agar menjadi pelajaran bagi yang lain bahwa diskusi boleh diskusi, debat boleh debat, selama itu berdata dan berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab yang kita anggap suci. Oleh karena itu, teman-teman silakan mari ya, kami mengajak untuk memberikan infak terbaik sebagai bukti kalian ridha kami melakukan misi ini. Kalian meridhai, kalian merestui perjuangan apologet Islam Indonesia dalam hal ini menegakkan hukum bahwa penista memang harus selayaknya diberikan ganjaran oleh negara. Kami membutuhkan uluran bantuan dari teman-teman sekalian. Kami nggak bisa berjuang sendiri. Kami membutuhkan netizen dimanapun berada. Oleh karena itu silakan di nomor rekening apologet Islam Indonesia dan resi buktinya itu boleh ditembuskan ke Bang Handi atau Dinda Kores. Nanti kemudian beliau laporkan ke kami sebagai pembina dan juga kepada ketua untuk kemudian direkap di bendahara agar kita bisa mengetahui jumlah yang sudah ada. Begitu juga teman-teman yang ada di YouTube di channel Zulkifli Ma'bas, Masya Allah, Barakallah Fik. Silakan, yuk mari kita berlomba-lomba kemudian mengambil bagian dalam misi ini. Kalau kita cinta kepada agama kita, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabiullah, cinta kepada Al-Quran, buktikan. Mari dukung. Bukan sahabat yang akan melakukan tindakan. Biarkan apologet Islam Indonesia ini melalui jalur yang ada untuk melakukan kemudian tindakan. Alhasil, kita sudah membuktikan satu penghujat, satu penista yang siang malam membahas kemudian Islam, mengolok-olok Islam, lalu kemudian mereka berkongkol-kongkol dengan para penghujat, ya, memfitnah dan seterusnya. Alhamdulillah, Tuhan sudah memberikan ganjaran atas sumpahnya sendiri. Beliau bersumpah, menyumpahi dirinya, dan kalau saya katakan kalau dia itu sudah berani membohongi Allah, berarti tak ada beban bagi dia untuk membohongi seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Waktu itu saya khawatir, saya memberikan ruang supaya dia tidak kemudian kena dengan sumpahnya. Saya datang ke kampungnya, tapi saya ditolak, saya malah diajak berantem malahan. Oleh karena itu kesempatan sudah tak ada. Saya sudah memberikan dia untuk bertobat, tapi ternyata enggak. Dia malah salah tangkap ketika saya datang sana. Saya sampai hampir sebulan menunggu niat baiknya untuk mau ketemu, tapi ternyata itu enggak ada. Ya, inilah hasilnya. Nah, sekarang ini sesi kedua, kita ditantang kemudian oleh penegak hukum. Ayo, kalau memang ini bisa, kenapa tidak? Karena sudah diperiksa semua dan alhasil bisa. Untuk itu tinggal sedikit lagi, selangkah lagi. Nah, teman-teman, tadi ada angka yang disebutkan kemudian oleh Dinda Kores, itu angka yang kecil bagi kita. Silakan teman-teman. Dicatat lagi nomor rekening yang dibawa. Itu ada Bank Negara Indonesia 75 kali 51770. Silakan atas nama Apologet Islam Indonesia. Kalau 4.000 orang di sini ya mengambil bagian 50.000 aja satu orang, itu udah melebihi pergerakan. Bisa semuanya dari mereka kita istirahatkan. Gitu ya teman-teman. Silakan. Sebelum kita mumpung belum ada dari pihak sebelah, silakan teman-teman. Dinda Kores umumkan, Bang Handi umumkan kalau ada yang masuk, nanti saya pantau di grup bendahara. Silakan. Islam pasti jaya. Islam pasti jaya. Kemenangan ada pada Islam. Jayalah Islamku. Ayo semuanya teman-teman yang ada di YouTube mendengarkan informasi ini, silakan. Ya, nanti juga ke depannya kita akan mengumumkan channel-channel YouTube yang
bekerja sama dengan Apologet Islam Indonesia. Kita akan umumkan di setiap momen. Kita akan viralkan nama-nama YouTube yang bekerja sama dengan Apologet Islam Indonesia. Jadi selain daripada yang mendaftarkan diri untuk bekerja sama dengan Apologet Islam Indonesia, kita sarankan nanti untuk netizen meninggalkan komal-komal tersebut. Karena kami tidak mengenal siapa pemiliknya, kami juga tidak tahu hasil daripada YouTube-nya itu digunakan untuk apa. Kalau yang berafiliasi dengan kami udah paham, kami udah ngerti, mereka adalah orang-orang yang soleh, mereka adalah orang-orang yang baik, yang kemudian rela untuk mensiarkan apa yang menjadi materi-materi debat dengan tujuan fisabilillah. Mereka juga ikut berpartisipasi untuk mengambil langkah di setiap ada kegiatan Apologet Islam Indonesia, baik itu kegiatan yang bersifat internal ataupun eksternal. Ya, terima kasih kepada sahabat pemilik Lensa News TV dan juga Mantp dan beberapa channel yang lain. Mungkin nanti Dinda Alif atau teman yang lain bisa menyebutkan, saya tidak terlalu ingat nama-nama channelnya. Tapi ke depan kita akan umumkan, kita akan buatkan PT-PT untuk menyeru kepada netizen agar menonton cukup di channel-channel yang kami maksud. Saya kira begitu. Sementara teman-teman silakan, kami masih menunggu ya, menunggu dari teman-teman sekalian bukti resi transfer untuk pergerakan kita, untuk misi kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 50.000 itu kali 4.700 itu total. Kalau seandainya teman-teman muslim di bawah minimal dia transfer 50.000 dalam perjuangan pergerakan kawan-kawan API Apologet Islam Indonesia ini, insya Allah totalnya 235 juta, dan itu alhamdulillah sudah sangat-sangat mencukupi. Jadi jangan sungkan teman-teman, walaupun hanya 10.000 rupiah nggak masalah. Yang penting ada andil kalian dalam program ini, dan mudah-mudahan itu dicatat sebagai amal kebaikan kita nanti di akhirat. Dan semoga amin, amin, Allahumma amin. Bukti nyata bahwa kita bergadang, kita habiskan kuota, oh ternyata untuk membela agama Islam, untuk menampakkan kebenaran bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ayo gaskan teman-teman, walaupun hanya 10.000 rupiah, ayo kita andil, kita berjuang walaupun hanya tap-tap layar. Mari kita dukung gerakan atau program teman-teman di APII Apologet Islam Indonesia. Bismillah, tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah tembus ini, insyaallah malam ini tembus. Gaskan terus. Resi masuk, ada yang transfer 50.000, alhamdulillah. Masya Allah, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya, ini ada dari Akhi Rumo Aceh, dari Bang Jeff, dari Ukhti Eliza, sama Ukhti Seri Yulina, sama Akhi Sofyan NH. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Kalian luar biasa, sampai jumpa di kabar gembira. Lanjut yang lain, ikhwan. Akhi Indra, jazakallah khair. Amin ya Allah, amin ya Allah. Doaku malam ini teman-teman juga tolong diaminkan, mudah-mudahan apa yang menjadi target dari program APII malam ini lunas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gaskan para muhsinin, para agniya, para orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, ayo jangan tinggalkan ibu jari kalian, langsung ditransfer ke rekening BNI 57 kali berapa tadi tuh? Nggak hafal pula aku. Ya, pokoknya ke rekening BNI Apologet Islam Indonesia. Gaskan teman-teman. Ditunggu, masih ada waktu, masih panjang sampai subuh, masih ada waktu 6 jam lagi. Gaskan teman-teman yang mau berpartisipasi, silahkan. Semoga itu menjadi amal jariah, amal kebaikan kita bersama insyaallah di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi harta kalian dimanapun kalian berada. Rekening sematkan, itu tadi di bawah ada. Di 75 kali 51770. 75 kali 51770 BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. 75 kali 51770 BNI ya teman-teman ya. Gaskan teman-teman, mainkan ibu jari kalian walaupun itu hanya 10.000 rupiah. Luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala lipat kali gandakan harta kalian.
Mana qasat min malin sadaqatun. Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta, teman-teman. Kita bersedekah lillahi ta'ala, niatnya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tinggilah jayalah Islamku walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Gas terus. Lanjut. Gimana Bang Gores? Ada update terus? Iya, kalau misalnya ini sambil kalau ada terhitungnya lagi naikin aja, kita sambil dialog ya. Kita sambil dialog sambil lanjut Ikhwan. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga malam ini tutup buku dan pergerakan bisa eksekusi per besok Ikhwan. Karena cukup menakjubkan juga ya. Kekumpul dalam 2 malam 24-an juta terkumpul. Mantap sih Ikhwan. Nah ini sisanya kalian gas malam ini. Mari kita tunaikan supaya yang di lapangan segera bergerak. Silakan Pak Pendeta Yunus Ruben, naik Pak Pendeta kalau mau diskusi. Ini sekarang ada dari akun bisnis, Akhi Fauzan. Akhi Fauzan Kubro, dari Ukhti Mila Yahya, dari Akhi Suhri, dan juga Akhi Muslih. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Lanjut. Ayo naik. Ini udah gue ini. Waduh. Mau mencet-mencet aja gue. Enggak, kedengaran kok. Apa itu? Enggak. Oh, ini belum. Aduh. Ikhwan, jangan nelpon internet ya. Jangan nelpon kuota. Jangan sampai salah ngasih 0, Bang Gores. Tunggu. Iya. Kalau ngasih 0-nya kurang bahaya. Kalau nambah bagus. Jadi penuh harapan. Nggak, Bang Gores niatnya apa adanya, 10.000. Pilihan 0-nya jadi 1 juta. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar. Akhi Fadil Lenok, jazakallah khair. Mantap umat. Kalian luar biasa, buset. Tempur ini HP gua sama chat masuk. Macam Virtek ini chatnya masuk. Duduk gitu. Masya Allah. Allah ini siapa? Barakallahu fiik. Akhi Muslim wa iyakum dong. Aku kan cowok. Masa wa iyaki? Nanti Bang Kores nanti kalau kita nongkrong di surga, kita nostalgia yang ini ya. Amin. Siap, kita obrolin semuanya waktu kita bubukin terhitung di TikTok. Dulu ya, iya loh, yang ingat gak itu yang kemarin yang transfer sekian. Wah, keren kali teman-teman muslim. Datang lagi netizen di bawah. Iya, kan ini yang kemarin itu Bang dia. Luar biasa. Ini Ukhti Eliza yang waktu itu partisipasi nyiduk terhitung. Iya, akhi, ini saya. Gitu. Loh, ini masih ada yang minta rekening api. Tunggu ya. Tua dapat mak. Ada waktu ini. Emang kau yakin masuk surga Dio? Yakinlah masuk surga. Orang Nabi Muhammad yang ngomong gitu kok. Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Siapa yang nggak mau itu? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku dia yang mau masuk surga, dan orang yang bermaksiat kepadaku dia yang enggak masuk surga. Di antara bentuk ketaatan kepada Rasulullah adalah membela agama Allah. 23 tahun
Nabi Muhammad SAW membela agama Allah. Enggak cuma 3 tahun ya akhi ya. 3 tahun cupu amat 3 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Bang Handi, Kanda tidur kah? Lihat chatnya Bang Indra. Bang Handi, ada Bang Indra, ada chat. Iya. Oh, Kanda Handi. Iya. Dan langir itu Kanda. Togeang iku kutai kan nih, togeang ki. Tindro ke abang. Kanda. Oh lagi tahajud katanya. Oh masya Allah. Oh tahajud. Masya Allah, alhamdulillah. Tahajud 1000 rakaat. Waduh. Kok bisa-bisa dari bulan apa? Sambil typing ya kan. Bunda Rahma kalau ada di ini tolong hitung ya, karena kalau ini langsung tek di 30 aku langsung stop ini. Di stop Gurunda ya kalau udah 30. Atau gimana? Mana Gurunda? Di mute itu Gurunda? Enggak usah di stop deh. Ngapain di stop? Okay. Kalau umat mau infak jangan dihadang. Biarkan aja. Ya betul. Bang Juma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, boleh bertanya Bang Juma? Tolong ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Ya, biar sedikit panas sedikit Bang Juma. Kita kadang-kadang harus slow, kadang-kadang harus naik lagi. Nah Bang Juma kan API ini programnya kan luar biasa ya, terbukti dengan di udara begitu gencarnya gitu kan. Banyak yang mualaf gitu, banyak sampai mereka terguncang iman, semakin mereka sampai apapun lah, panas mereka kan, apalagi dengan yang kemarin terjadi panas sekali gitu kan. Nah, tentunya ada program-program selain yang kita dengar sekarang di lewat media sosial ya, di udara gitu kan. Kita nih yang saya perhatikan adalah perang argumen, perang pemikiran di udara. Sekarang pun ada perang istilahnya perang darat istilahnya ya, melalui yang tadi yang disampaikan oleh Bang Kores dan lain-lain, itu kan bukti karya nyata dari API gitu ya. Nah memang demikiankah rencananya, apa memang udah demikiankah bahwa tidak hanya di udara saja kita program-program ini berjalan, tapi akan di darat juga seperti yang sekarang akan dijalankan dan sudah dijalankan kepada penghujat-penghujat itu. Silakan Bang Juma. Iya betul. Masya Allah, kita membantu pemerintah dalam hal ini. Yang pertama memberantas kebutaan ya masyarakat Indonesia terhadap perbandingan untuk kemudian membedakan antara agama satu dengan agama yang lain. Kenapa? Karena ada agama yang ingin kali tampil seperti mirip-mirip Islam gitu loh. Nah, maka masyarakat Indonesia itu harus kita berantas ketidaktahuannya agar mereka bisa memahami, membedakan antara agama yang berasal dari Timur Tengah dan agama yang berasal dari Barat, di mana agama dari Barat ini ingin menyamakan dirinya dengan agama yang berasal dari Timur Tengah. Ini yang perlu dipahami. Dan aksi kita itu bukan hanya di sosmed. Itu kita canangkan kemudian program-program melalui divisi dakwah dan pendidikan. Alhamdulillah, Apologet Islam Indonesia Jabodetabek ini dalam waktu dekat mereka akan menggiatkan kemudian kegiatan-kegiatan mereka, dalam hal ini dakwah dan seterusnya. Termasuk saya sendiri ada undangan di awal bulan depan di tanggal 5 tepatnya di Bandung, di bawah naungan Apologet Islam Indonesia DPW Jawa Barat. Itu diundang kemudian untuk memberikan materi apologet atau kristologi di tengah-tengah mayoritas mu'alaf, dan di situ akan diadakan syahadat massal. Kenapa? Ada beberapa orang-orang non-muslim dari NTT yang data-datanya sudah diserahkan ke saya, mereka masih Kristen, dan akan saya pimpin sendiri langsung untuk bersyahadat beramai-ramai di sana nanti di tanggal 5. Masya Allah, tadi siang, tanggal 23 besok, mereka teman-teman yang ada di Jabar akan melakukan rapat untuk membahas ini. Artinya bahwa kegiatan kita itu bukan hanya di sosmed saja. Apologet Islam Indonesia ini akan merambah di dunia offline juga, dan itu sudah kita lakukan. Bahkan bukan hanya sekedar dari sisi pendidikan saja,
tapi juga dari sisi bisnis. Nah, dari sisi pendidikan kami mencanangkan tahun depan kita sudah mulai merancang bagaimana peletakan batu pertama terkait dengan pondok pesantren modern Apologet Islam Indonesia yang skala internasional. Kemudian terkait dengan Mualaf Center itu akan kita bangkitkan kembali, hidupkan kembali. Oleh karena itulah mulai Dinda Dio memimpin Jabo sebagai ketua, beliau kembali merekrut teman-teman muslim dan muslimah yang ingin bergabung dalam menggalakkan gerakan Apologet Islam Indonesia ini. Jadi teman-teman yang ada di Jakarta, Bogor, Tangerang dan seterusnya yang ingin ikut berpartisipasi di dunia Apologet Islam Indonesia, silakan menghubungi DPW Jabodetabek. Nah, di sini ada ketuanya Dinda Dio Pratama, dan juga Bandung, Jawa Barat, ada Riau, dan juga ada Sumut, Sumatera Utara. Insya Allah. Jadi pelan-pelan Bang, pelan-pelan kami tidak hanya sekedar berdiskusi begini, enggak. Kami juga punya program-program bagaimana bisa mensejahterakan Apologet Islam Indonesia ini dengan cara-cara halal yang kami upayakan. Bagaimana bisa teman-teman ini sebagai penggiat dunia apologet tidak hanya makan Indomie saja, tetapi kalau bisa kami akan bikin usaha besar, kami akan membuat sebuah gebrakan bahwa mendakwakan, mensiarkan apologet, pembelaan Islam terhadap pendangkalan akidah Islam itu sendiri, itu tidak mesti kere dan tidak mesti minta-minta. Itu program saya sebagai ketua pembina, bagaimana bisa membuat anak-anak saya di Apologet Islam ini bisa sejahtera. Demikian Bang Baal. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, jadi teman-teman di bawah bahwa API ini memang programnya tidak hanya di media sosial saja, dibuktikan dengan karya nyata ya. Kita tadi mendirikan apapun ya di dunia pendidikan, bisnis, termasuk penghujat-penghujat yang sudah dibuktikan tadi itu ya. Tentu itu adalah tantangan yang memang harus dilaksanakan, mau tidak mau memang itu harus dihadapi gitu ya. Kemudian apakah ada rencana gini, kan banyak nih yang ada kelompok-kelompok yang membuat hal yang sama, apologet. Apakah ada rencana ke depan? Kita kan tidak bolehlah kita beda baju, beda celana, gitu, warna apapun, tapi kita satu iman, satu Islam, satu akidah gitu kan. Dalam ini kan adakah rencana melakukan pertemuan-pertemuan supaya kita seragam dalam dakwah ini gitu? Silakan Bang Juma, silakan. Iya, alhamdulillah kami di belakang layar itu senantiasa kami kemudian melakukan interaksi, kami melakukan kolaborasi dalam berbagai kegiatan, termasuk kemarin anak-anak kita Unirifa, ada Dinda Cebi dan beberapa teman-teman lain itu nelpon ke saya, beruntun mereka nelpon tukar pikiran tentang program-program yang mereka ingin lakukan. Dengan sejatinya mereka izin, mereka minta doa restu dari Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia supaya kegiatan-kegiatan mereka itu direstui untuk bisa berjalan dengan baik. Meskipun mereka tidak di bawah payung Apologet Islam Indonesia, dalam hal ini Yayasan API, tapi mereka adalah adik-adik kami, mereka adalah anak-anak kami yang juga masih menganggap kami ini sebagai orang tua. Ketika mereka ingin melakukan kegiatan, mereka izin dulu. Ketika mereka ingin mencanangkan satu program, mereka kemudian pamit dulu. Mereka minta izin, minta petunjuk, minta saran, minta kritikan dan seterusnya. Jadi kami di belakang layar itu tetap bersatu. Bagaimana Dinda Julius bergabung dengan tim di sana, bagaimana Dinda Koris bergabung dengan tim di sana. Jadi API ini tidak menutup diri. API tidak menutup diri. Kemanapun Apologet Islam Indonesia personilnya itu bisa tampil, di komal-komal manapun bisa. Karena kami memang bersatu. Kalaupun ada terlihat, oh ini kok bukan API, ya itu dikarenakan mungkin mereka tidak ingin disibukkan dengan hal-hal yang totalitas terhadap gerakan-gerakan untuk kebijakan terhadap apa yang dibutuhkan oleh umat. Dikarenakan mereka sibuk, mungkin karena mereka aktivis kampus, mungkin karena mereka seorang profesional dan seterusnya. Sehingga yang nampak seakan-akan kami itu tidak bersatu, padahal kami itu bersatu. Contoh misalnya. Kata siapa ya gurunya ya? Kenapa kita pecah-pecah macam Edis dan Bom-Bom? Itu kita tidak ada itu Bang. Kita bersatu, misalnya siapa ya?
Dinda, seperti siapa Blender. Kita tidak sama dalam naungan, tetapi kita tetap sama di balik panji Islam. Kami saling berkolaborasi di belakang soal jawab tentang gerakan-gerakan apologet Islam ini. Banyak hal seperti siapa teman-teman yang dari Sulawesi ada di sana, siapa namanya? Dalbo, ada yang satu lagi. Semuanya kita rangkul. Semuanya kita rangkul. Cuman mereka tidak ingin terikat dikarenakan takut diberi amanah karena kesibukan saudara-saudara kita. Tapi kalau berbicara mengenai loyalitas, mereka semua sayang terhadap apologet Islam Indonesia. Mereka semua cinta kepada apologet Islam Indonesia. Bahkan kegiatan besok di Jabar itu juga adalah kerjasama antar organisasi pemerhati terhadap mu'alaf. Bahkan organisasi Bang Goto yang kemarin datang lengkap dengan spanduknya datang pada kegiatan Milad kemarin untuk memberikan dukungan penuh kepada gerakan apologet Islam Indonesia ini. Makanya saya sebagai orang tua itu terharu dan sangat-sangat kemudian cinta kepada anak-anak saya, karena mereka ada di samping mereka ini adalah orang-orang yang bisa mendengarkan nasihat, mereka juga bisa memberikan kritik dan syarat dengan cara-cara yang baik. Saya kira begitu, Bang. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya Bang Juma. Jadi teman-teman saudaraku yang di bawah, API ini tidak menutup diri ya. Dia akan berkembang terus dan berkolaborasi dengan yang lainnya. Walaupun di sana naungannya berbeda, saya bilang corak bajunya beda, celananya, tapi kita dalam satu akidah yaitu iman dan Islam gitu kan Bang ya. Betul. Oke, dalam selanjutnya Bang Juma, boleh saya tanya? Nanti apakah akan ada suatu kali pertemuan antara kelompok-kelompok itu, maksudnya kelompok-kelompok yang berdiri sendiri-sendiri itu, rencananya adakah pertemuan untuk bagaimana bisa berjalan bersama gitu, walaupun dengan payung yang berbeda gitu. Silakan Bang Juma. Iya, itu jelas itu ada gerakan-gerakan itu. Bagaimana dari teman-teman apologet Islam bikin kegiatan, mereka melibatkan anak-anak API. Bagaimana juga ke depan API tidak menutup kemungkinan mengambil teman-teman yang ingin bergabung melakukan satu kegiatan yang sifatnya untuk umat. Jadi API ini menerima, fleksibel API ini selama organisasi atau oknum yang ada di luar sana yang ingin kerja dengan apologet Islam itu murni benar-benar karena umat. Bukan karena ada misi pribadi atau karena ada kepentingan pribadi. Gitu Bang. Satu lagi Bang Juma, sedikit ya sebelum yang lain gitu kan. Ini kan di orang sebelah ini kan panas Bang Juma kalau mendengar begini kan. Panas, pasti panas itu. Mendidih gitu kan. API ini dengan yang lainnya kok bersatu gitu kan. Nah tentu untuk menghadapi orang-orang yang panas ini kan, kalau kita lihat ya, kalau debat-debat itu kan pasti mereka nggak punya apa-apa gitu ya. Botol lah kalau istilahnya mereka ini kan. Paling Yohanes 1 pada mulanya itu aja kan. Nah timbullah penghujat ini kan, mereka ini menghujat gitu. Apakah konsisten kita menghadapi mereka itu? Maksudnya konsisten terus, kita tidak akan mundur seperti itu Bang Juma. Itu aja mungkin pertanyaan terakhir, apakah maksud saya API dan yang lain-lain akan konsisten menghadapi mereka gitu. Itu silakan yang lain, terima kasih. Ya, Insya Allah ini pertanyaan yang paling bagus. API akan tetap pasang badan terhadap gerakan-gerakan pendangkalan akidah, gerakan misionaris, gerakan kristenisasi, ya, bahwa apologet Islam itu berdiri sampai kiamat, tidak akan pernah kemudian bubar insya Allah. Kenapa? Kami punya komitmen untuk mencetak orang-orang yang akan melanjutkan misi perjuangan ini. Kita ada regenerasi. Alhamdulillah ada beberapa teman ya yang kemudian sudah mulai mendidik generasi-generasi yang akan menjadi penerus apologet Islam Indonesia. Apatah lagi dengan berdirinya nanti sekolah apologet Islam ini, tentu diharapkan mereka bisa memperjuangkan kemudian visi misi daripada apologet Islam Indonesia ini agar menjaga ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan, serta menghilangkan kesenjangan atau adanya ruang yang bisa membuat adanya ria antar agama. Apologet Islam Indonesia dibentuk, salah satu daripada misinya adalah menghilangkan rasa tabu antar umat agama,
sehingga ketika ada hal yang sifatnya sangat prinsip, tidak menjadikan kita terpecah, mengakibatkan adanya riak atau adanya keributan yang bersifat sara. Justru karena adanya Apologet Islam Indonesia ini, diharapkan umat Islam lebih mengenal lebih jauh terhadap agama di luar Islam. Begitu juga diharapkan agama di luar daripada Islam itu menyadari bahwa ternyata umat Islam itu tidak seperti dulu lagi. Mereka tidur panjang, tidak mengetahui misi-misi daripada agama di luar Islam untuk memurtadkan orang-orang Islam itu sendiri. Jadi pertanyaan sahabat kita ini pertanyaan sangat baik. Apakah Apologet Islam ini akan memiliki masa di mana mereka tidak lagi? Tidak. Apologet Islam Indonesia akan tetap berjaya dan akan mengiringi negara yang kita cintai ini untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan segera begitu, Bang. Silakan yang lain, Bang. Izin tambahkan sedikit, Kanda. Silakan. Silakan. Yang lain jangan lupa minum kopi ya. Udah mulai ngantuk nih. Terus belum ngantuk ini, belum sampai target kita nih, teman-teman. Seperti yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi, insya Allah Taala di Jabodetabek kita ada rencana ke depan seperti itu. Ada Mu'alaf Center yang insya Allah target programnya para mu'alaf yang keluar dari Mu'alaf Center API Jabodetabek, insya Allah para mu'alaf yang tangguh yang kita persiapkan insya Allah untuk membela agama Islam dan mengkanter segala bentuk pendangkalan akidah yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka orang-orang kafir yang menghalangi dan memerangi Islam dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh-musuh Allah, juga musuh-musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah Maha mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizolimi sedikit pun. Jadi teman-teman, program-program itu butuh ta'awun, butuh kerjasama dari kalian semua. Kita semua kaum muslimin butuh untuk ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. APII bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Kemudian tanpa adanya kolaborasi dan partisipasi dari kaum muslimin di Indonesia. Maka dengan itu kami menghimbau seluruh teman-teman kaum muslimin khususnya, ayo kita ambil andil dalam perjuangan ini teman-teman. Biidznillah insyaallah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bang Zuma tadi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kan. Oke, mungkin aku tambahin sedikit ya. Tadi sudah dijabarkan semua teman-teman. Yang pertama ya, kita harus tahu namanya perjuangan ya, itu tidak bisa melulu mengandalkan sosok teman-teman. Dan kita bersyukur di API seperti Bang Zuma sampaikan tadi ya, sistemnya itu yang diperkuat. Sehingga apa? API ini, Yayasan API akan terus ada sampai nanti hari kiamat. Itu yang paling penting teman-teman. Bagaimana organisasi ini bisa terus memperjuangkan umat, memperjuangkan la ilaha illallah, dan tentu saja ya melawan upaya pemurtatan yang terus dilakukan oleh orang-orang kafir. Terus yang kedua teman-teman, API juga bukanlah yayasan yang eksklusif ya. Istilahnya tidak mau berbaur dengan orang lain. Kita terbuka untuk kerjasama, kolaborasi, afiliasi ya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang tergabung di organisasi lain ingin mengajak API untuk kolaborasi, mungkin buat kajian kah, atau ada kegiatan bersama kah, yuk silakan kontak kita. Karena setiap orang kan pasti punya kendaraan sendiri,
punya medan perjuangan sendiri gitu. Dan kita nggak bisa memaksakan orang untuk yuk gabung semua, nggak mungkin teman-teman. Setiap orang pasti punya pandangan sendiri, punya kendaraannya sendiri. Untuk itu, mari kita bersinergi. Itu yang paling penting. Ya, karena di Islam itu kita semua satu tubuh. Kita bergerak bersama. Beda dengan yang sebelah. Masing-masing mengedepankan ego masing-masing. Masing-masing cuman fokus untuk kelompoknya sendiri. Dan kita bisa lihat sekarang bagaimana terpecah belahnya ya. Gara-gara Edis, sekarang orang Kristen kebingungan. Orang Kristen ribut. Lantaran Edis mengatakan bahwa yang merencanakan penyalipan itu adalah iblis. Bayangkan. Mereka sekarang tercerai-berai. Mereka ribut sesama teman-teman. Dan sebenarnya yang menjadi penyebab itu semua bukan gara-gara pandangan-pandangan teologinya. Enggak teman-teman. Semua ujung-ujungnya gara-gara apa? Mereka berebut panggung. Mereka ingin jadi lebih baik. Saya sampai ketawa waktu kemarin Elia Miron disuruh diam oleh Pak Bom Bom. Dia bilang, kamu tidak ngerti apa-apa. Terus Elia Miron bilang, saya yang ngerti, kamu yang tidak ngerti gitu. Nah, ini kan menunjukkan egonya ya. Menunjukkan sombongnya. Dan kita tahu di Islam, sifat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah sombong teman-teman. Karena nggak pantas makhluk itu sombong. Nah, ini yang membedakan kita sama mereka. Dan sekali lagi, yuk dukung ya semua perjuangan para mujahid-mujahid yang ada di Islam. Oke, lanjut. Kalau bisa diskusi. Soalnya teman-teman udah pada minta oten. Kencang kali lah ini. Teman-teman berinfak ini luar biasa. Masya Allah, syukran. Masya Allah. Jangan ngomong gitu Bang Juma, jangan ngomong gitu, panas di bawah Bang Juma. Keren. Aduh, laporannya kayak hujan beneran, Masya Allah. Bener Bang Juma, tolong diucapkan Bang Juma apa yang mau disampaikan kepada saudara-saudara kita itu. Iya, terima kasih kepada sahabat-sahabat Muslim. Allahu Akbar, Masya Allah, Insya Allah kalian punya penyakit dicabut oleh Allah, penyakitnya disehatkan oleh Allah. Amin. Subhanallah. Masalah perekonomian insya Allah akan dimuluskan oleh Allah untuk mencapai kemudahan dalam hidup. Dan tadi ketika dikatakan Dinda Julius bahwa sampai hari kiamat, ya sampai di jannah, kita akan duduk ngopi di surga menceritakan tentang api ini teman-teman sekalian. Kita akan kumpul teman-teman yang berinfak, bersedekah, nanti akan jumpa di surga. Kita masih membahas tentang api, pergerakan kita di api ketika hidup di dunia. Kita akan saling mencari satu sama yang lain. Mana dia yang telah memberikan sumbangsi pada saat itu? Oh dia orangnya, ini dia. Tuhan akan mengangkat derajatnya dan seterusnya. Jadi sampai di jannah, teman-teman yang memberikan infak sedekahnya untuk pergerakan ini, ya insya Allah diberkati antum, hidup antum semuanya itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya nggak bisa menyebutkan satu-satu. Ini ada banyak kali ya. Cukup saya mendoakan kepada Allah semua yang memberikan infak sedekahnya terhadap pergerakan apologet Islam Indonesia dimudahkan urusannya oleh Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Anak-anaknya dijadikan sebagai anak yang soleh dan soleha, menjadi tokoh Islam dan juga tokoh bangsa yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kepada teman-teman yang lain. Silakan. Panas Oten ini luar biasa, panas. Tapi ini ada yang lebih panas lagi kalau bulan depan kita mendengarkan kabar ada penghujat yang dikerangkeng lagi. Lebih panas. Iya nanti ininya ya di YouTube-nya serius ya, pas pengabarannya ya. Update terbarunya barangkali Bang Kores, silahkan. Banyak yang di bawah komentar SMS saya baca Bang Kores, SMS saya baca jangan Bang Kores. Jangan dibocorkan dulu, nggak bisa. Nantilah. Enggak. Ini enggak masalah dana tadi ya, banyak yang mengalir katanya. Nah, tunggu. Ini Bunda Rahma mana ya? Bunda Rahma itu yang bagian ngitung. Udah gua kasih bener-benerin karung. Kasih waktu beberapa menit untuk menghitung. Ini di bawah panas, Oten luar biasa panas. Ikhwan kalau udah ngirim ke Bang Hani nggak usah ngirim ke aku ya. Begitu juga sebaliknya itu. Gitu. Jangan, biar dong nggak double-double. Kalau ngirim ke Kores aja, jangan kirim dua-duanya gitu loh. Gitu, bagus itu. Saya baru sempat ngoreksi itu, Res. Siapa tahu ada yang double.
Soalnya tadi aku lihat 40 ada sama Bang Andi 40, yang aku juga 40. Oh sama nih orangnya nih.